di bekas administrasi kampus. Jadi hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang ke-14 ya untuk pengantar underwriting sehingga keseluruhan mata kuliah selesai ya. Iya. Dan kemudian mohon bantuan kalian untuk dapat mengirimkan tugas-tugas yang kalian terima untuk disampaikan kepada Pak Jaka, titip ya, dia punya flash disk-nya untuk seluruhnya dan kemudian nanti Bapak akan nilai untuk tugas-tugas tersebut karena ada bobotnya masing-masing. Untuk UTS bobotnya 30% kalau tidak salah, untuk UAS 40%, selebihnya adalah tugas-tugas, 30% yang bisa membantu kalian ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke presentasi ya. Oke, hari ini Iya, Pak. kita membahas mengenai bentar. Ya, kita membahas mengenai underwriter, tipe dan tanggung jawabnya ya. Kemudian saya mau coba jelaskan siapa sih underwriter tersebut. Kalau secara umum ya tentunya kita pahami kalau tadi kita pelajari underwriting adalah proses analisa ataupun seleksi risiko yang diterima dari calon tertanggung untuk dapat diverifikasi, diteliti kembali apakah risiko tersebut sesuai dengan kebijakan perusahaan dan dapat diterima atau tidak, dan selanjutnya berapa harga yang bisa kita berikan, serta kali-kali adalah risiko apa-apa saja kondisi yang dapat kita berikan kepada calon nasabah tersebut ya. Jadi banyak sekali tugas-tugas underwriter. Jadi secara umum pertama adalah memverifikasi proposal ataupun calon risiko yang akan diterima apakah sesuai dengan kebijakan perusahaan dan sesuai dengan atau bisa diterima dalam treaty atau tidak. Kemudian berapa harga yang mesti diberikan ataupun premi dan kondisinya apa yang bisa disampaikan ya. Jadi kadang-kadang ada risiko yang katakanlah setelah kita terima, kita lihat verifikasi, oke kita terima tapi dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas ya dengan berbagai macam warranty ataupun exclusion yang kita lekatkan dalam polis ya. Tapi kemudian segala keputusan seorang underwriter ya itu harus dapat dipertanggungjawabkan ya, harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini lucunya kadang-kadang terus saja lucu kalau seandainya dalam 1 tahun terakhir perusahaan tersebut memberikan keuntungan ya ataupun dianggap underwriternya berhasil, maka underwriternya dipuji ya karena telah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi kemudian di tahun-tahun berikutnya lagi bila mana seandainya perusahaan tersebut mengalami klaim yang cukup besar, babak belur, dan kemudian ada pengecapan ataupun ada suatu persepsi bahwasannya underwriternya tidak bisa bekerja dengan baik atau underwriternya tidak perform, tidak profesional. Nah, sebetulnya dalam melihat apakah underwriter tersebut telah bekerja dengan baik atau tidak, semestinya bukan dilihat dari hasil ataupun underwriting result ya yang dihasilkan dalam tahun tersebut, tetapi kemudian kita perlu memperhatikan baik-baik ya bisnis-bisnis apa saja kan yang mengalami klaim dan kemudian apakah underwriter tersebut telah melakukan fungsinya dengan baik atau tidak ya. Jadi itu bisa bisa diaudit, bisa diperiksa ya. Jadi misalnya nih seandainya dalam tahun 2020 ada beberapa klaim yang cukup besar terjadi. Nah, file klaim tersebut mestinya dibuka ya, file klaim tersebut dibuka, dia lihat polisnya dari awalnya, bagaimana proses transaksi tersebut terjadi, bagaimana dia melakukan verifikasi, apakah sudah sesuai dengan SOP apa tidak, kemudian sesuai dengan treaty apa tidak, kemudian sesuai dengan rambu-rambu dari manajemen atau tidak ya, apakah dia mengambil keputusan sendiri atau misalnya meminta approval dari atasan setelah ternyata risiko tersebut melampaui dia punya otoritas ya. Kalau seandainya seorang underwriter telah melakukan fungsi dengan baik ya,
kemudian ternyata terjadi klaim, ya itu namanya apa? Namanya sudah nasib ya, sudah nasib, sudah suatu hal yang memang harus dialami oleh sebuah perusahaan asuransi untuk mengalami klaim. Jangan sampai klaim itu dinyatakan sebagai suatu kegagalan underwriter, tidak ya. Jadi klaim itu bukanlah sebuah kegagalan underwriter dalam memverifikasi klaim, ya bukan. Ya itu mesti digarisbawahi ya. Ya jadi bukan pula kegagalan manajemen, ya bila mana suatu tahun tertentu klaimnya cukup banyak, ya bukan kegagalan manajemen ya. Atau bisa saja dibilang, wah ini tahun sial. Jangan juga, jangan juga dianggap sial kalau ternyata banyak klaim ya. Mestinya banyak klaim bisa bisa dipersepsikan atau bisa dianalogikan bahwasannya tahun di mana kita mesti membuktikan kita punya performance ataupun kinerja yang sesungguhnya. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya klaimnya nggak terlalu banyak dan kebanyakan orang klaimnya tidur. Dan manajemen pun juga kebanyakan tidur ya, senang-senang ya, dia pikir berhasil. Tapi kemudian di tahun berikutnya yang sudah banyak klaim, dipikirnya wah ini ada yang bawa sial atau bagaimana. Enggak demikian ya, enggak perlu mandi kembang ya, enggak perlu ya. Jadi hanya cukup memverifikasi apakah bagian klaim bagian underwriting telah melakukan fungsi apa tidak. Seringkali juga sama ini, kalau katakanlah misalnya ada suatu klaim yang besar kemudian underwriter disalahkan, enggak ya. Jadi mesti diverifikasi, kalau misalnya ternyata underwriternya benar melakukannya, berarti oke. Kemudian cek lagi apakah bagian klaimnya sudah melakukan fungsi dengan baik atau tidak. Kalau sudah melakukan fungsi dengan baik, oke. Ya sudah, berarti apa? Ya bayar. Ya bayar. Yang pasti harus diperiksa kembali apakah risiko tersebut telah direasuransikan dengan baik ya, yang dimana kalau misalnya melampaui kapasitas kita ataupun melewati kita punya on retention, mestinya direasuransikan ya. Kalau sepanjang memang itu sudah ada reasuransinya, sudah ada backupnya dan sesuai dengan arahan-arahan manajemen, ya mestinya tidak perlu berkecil hati ya, bahwasannya memang kalau perusahaan asuransi ada klaim, ya itu adalah sebuah roles ya, atau sebuah fungsi memang ya. Perusahaan asuransi ada klaim, dibayar ya. Jangan sampai katakanlah ada klaim menjadi suatu momok ya. Oke, jadi itu yang pertama ya, roles and function ya, bahwasannya underwriter fungsinya atau roles fungsinya, kewajibannya adalah tadi memverifikasi semua proposal ataupun semua permintaan penutupan asuransi ya. Pastikan sesuai dengan dia punya SOP, kemudian sesuai dengan dia punya treaty, dan sesuai dengan dia punya kebijakan manajemen ya. Ada risk appetite yang diterima ya. Kemudian memastikan OR-nya, on retention-nya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kemudian kalau misalnya ada lebih, segera direasuransikan, segera minta bagian reasuransi untuk segera carikan backup ataupun dicemplungkin ke mana, ke treaty ya. Itu roles-nya dan fungsi-fungsinya memastikan semua itu berjalan dengan baik ya. Intinya underwriter harus memilah-milah risiko ya, supaya risiko tersebut sedemikian baiknya, kemudian dia memiliki portfolio yang cukup banyak atas sebuah risiko tertentu. Ya misalnya dia punya portfolio rumah tinggal ada 2.000 ataupun ada 2 juta rumah tinggal. Kemudian dia punya portfolio untuk ruko, katakanlah ada 2 juta polis ya. Jadi dia memanage portfolio tersebut sehingga bila mana ada terjadi suatu klaim di dalam portfolio tersebut, premi yang terkumpul bisa membayar klaim yang ada ya. Jadi tugasnya underwriter mengumpulkan portfolio. Jangan sampai nanti ada sebuah COB ataupun sebuah okupasi, ternyata dia punya portfolio nggak memadai. Ya cuman beberapa saja, segelintir. Kalau begitu, mendingan withdraw dari risiko tersebut. Lebih baik kita fokus kepada risiko-risiko tertentu di mana kita punya jumlah portfolio yang memadai ya. Oke, itu. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas dan karakternya. Kapasitasnya apa? Tentunya dia harus paham, seperti kemarin kalau tidak salah ya saya bicarakan ya, bahwasannya seorang underwriter harus paham bagaimana proses produksi dari sebuah okupasi pabrik ya. Dia harus tahu produksi tertentu, bahan bakunya apa, bahan tambahannya apa, kemudian setelah itu dia jadi bagaimana cara penyimpanannya, kemudian dia tahu bagaimana sistem pemadam kebakaran yang mesti dibutuhkan untuk misalnya pabrik komputer, tentunya dia punya sistem pemadam kebakarannya bukan pakai air tapi mungkin pakai foam atau pakai gas tertentu yang mematikan api ya. Sore Pak. Sore Debbie ya. Jadi
kapasitasnya dia harus mampu menguasai jenis resikonya itu sendiri. Ya, katakanlah misalnya seorang underwriter kargo, dia harus paham sampai kargo tersebut dimulai dari mana perjalanannya. Dia tahu sistem kontrak penjualan di luar negeri ya dengan Incoterm sekian ya. Dia tahu siapa-siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan dan masing-masing kewajibannya apa saja ya. Sehingga dia betul-betul apa ya expert ataupun ahli dalam resiko tersebut. Bukan cuma tahu hafal polis, hafal kondisi polis dan hafal dia punya harga tarif itu, bukan. Ya bukan itu. Tapi dia betul-betul mengetahui ruang lingkup ya perjalanan kargo tersebut dari awal ke akhir ya, dari titik satu ke titik lain ya. Kemudian dia tahu siapa-siapa saja yang terlibat dan kemudian bagaimana tanggung jawabnya mereka sampai di mana ya. Dia tahu tuh apa itu BL dan apa kondisi-kondisi BL di belakang itu. Dia tahu tuh apa itu airway bill dan kondisinya apa saja ya. Dia menguasai semua. Dia ada yang menguasai semua jenis-jenis kapal yang bisa dipakai dalam pengangkutan kargo ya. Dia tahu jenis-jenis kargo itu apa saja. Dia tahu dia punya packaging apa saja. Jadi sampai sejauh itu bukan cuma hanya sekedar paham fasih hafal ICC A B C gitu loh. Ya. Karena terus terang aja kalau katakanlah kargo tertentu belum tentu kita bisa kasih ICC A atau B atau C gitu. Kan ada misalnya dari tambang ataupun dari batu bara, kan ada fungsi apa klausul yang tertentu. Kemudian untuk makanan beku segala macam ada klausul tertentu, ya. Kemudian karakternya, itu kapasitasnya. Jadi dia tahu semua yang dikerjakan, bukan cuma sekedar hafal apa kondisi polis ya. Karakternya apa? Nah, karakter ini tentunya dia harus apa ya? Dia harus independen ya, tidak terpengaruh daripada atasan ataupun dari marketing ya. Kalau memang dia independen, kemudian stick ya. Apa stick artinya apa? Teguh ya, dia punya tidak bisa terpengaruh oleh tekanan-tekanan ya. Kadang-kadang ada misalnya seorang manajer underwriting ya sedang menganalisa suatu risiko, kemudian datanglah presidir perusahaan tersebut, bang, tolong yang ini kamu accept aja ya, kamu ambil maksimum sebesar kita punya kapasitas. Nah, karena kenapa? Karena mungkin dia punya apa risiko tersebut adalah risiko temannya presidir gitu loh. Padahal sesungguhnya belum tentu kebijakan underwriting tersebut bisa menerima risiko itu. Nah, jadi dia harus tetap independen, harus stick ya, harus berani teguh ya. Kemudian tidak bisa terpengaruh sama yang lain dan kemudian apa? Dia kritis dan kemudian dia cepat belajar, self learner ya, fast learner. Kemudian apalagi yang dia mesti kuasai? Dia harus fleksibel. Fleksibel artinya dia bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak lain ya untuk dapat mendapatkan informasi-informasi yang lebih luas. Kemudian apalagi? Fleksibel juga artinya tidak kaku ya. Tidak kaku misalnya gini, ya kayak misalnya kemarin. Kalau katakanlah bukan apa tidak paranoid ya. Misalnya kalau ada klaim tahun lalu nasabah ini, kemudian dia minta sama kita. Ya syukurlah kalau kata misalnya kita tahu bagaimana si nasabah ini melakukan perbaikan resikonya, mestinya apa? Kita bisa mempertimbangkan. Jangan melihat wah loss recordnya tahun lalu ada gede besar, saya tidak mau. Enggak demikian ya. Jadi banyak sikap-sikap dari seorang underwriter yang betul-betul mesti dimiliki ya. Dia dewasa juga, kemudian dia kemudian dia bisa meneliti ya. Jadi dia orangnya seperti orang klaim ya. Dia punya insting investigatif ya. Dia ingin memahami lebih jauh ya. Jadi tidak semata-mata cuman hanya dia didorong gitu saja, kemudian dia ambil tarifnya sekian. Dia mesti tadi independen, investigatif, kemudian teguh, ya, kemudian fleksibel. Banyak sekali sifat yang seorang underwriter tersebut ya. Oke. Yang ketiga, tipenya. Tipe-tipe underwriter yang ada di Indonesia ada berbagai macam ya. Ada tipe underwriter belakang meja ya. Maksudnya apa? Ini tipe underwriter belakang meja adalah underwriter yang kutu buku, yang tidak tahu apa-apa. Ya kayak katak dalam tempurung ya. Dia hanya tahu tarif, dia tahu hanya okupasi itu saja. Tapi tidak pernah ke lapangan, tidak pernah melakukan survei, tidak tahu resiko ini okupasinya apa. Dia tidak tahu tadi bagaimana proses produksi sebuah resiko ya. Itu underwriter belakang meja ya. Nah, kemudian ada lagi underwriter lapangan. Maksud saya underwriter lapangan ya, dia kadang-kadang juga ke lapangan untuk melakukan survei, untuk melihat langsung okupasi apa yang dia mau terima ya. Jadi dia kadang meneliti kembali risiko tersebut sebelum dia memutuskan untuk mengambil. Jadi underwriter lapangan ya. Jadi dia
kombinasi antara underwriter dan surveyor, tapi bukan surveyor yang betul-betul fungsinya untuk melakukan survei ke sana kemari ya dan membuat laporan survei, enggak, tapi kadang-kadang underwriter ini terjun juga ke lapangan untuk memahami resiko yang dia mau terima, dan dia tidak terima segitu saja laporan survei dari pihak surveyor tersebut. Dia pengen tahu juga. Ini bagus sekali. Jadi dia bertumbuh dia punya pengetahuan ya. Kemudian ada lagi tipe marketing underwriting ya, marketing underwriter ya. Jadi di perusahaan-perusahaan joint venture beberapa perusahaan dia punya underwriter-nya turun ke lapangan dan dia memiliki target tertentu untuk mendapatkan bisnis ya. Nah, ini bagus sekali. Fungsi ini kadang-kadang di joint venture biasanya dia datang ke lapangan untuk memahami apa menjadi kebutuhan daripada pasar, dari broker, nasabah ya. Kemudian apa? Dia verifikasi dengan kemampuan dan kebijakan perusahaan tersebut ya, sehingga dia tahu beratnya, susahnya mencari bisnis di lapangan. Dan dia tidak kalau katakanlah tadi underwriter di belakang meja yang kutu buku, dia kadang-kadang seenaknya saja mencoret ataupun menolak sebuah penutupan, sebuah permintaan penutupan ya. Sementara kalau marketing underwriter ya, dia adalah orang yang underwriter tapi dia punya tanggung jawab untuk mendapatkan bisnis. Nah, sebaliknya juga dia sebagai seorang marketing tapi dia punya tanggung jawab untuk bisnis ini menghasilkan keuntungan ataupun dia punya loss ratio bagus. Jadi ini kombinasi tertentu. Nah, kemudian itu dari dia punya ruang lingkupnya. Tapi kemudian ada juga underwriter yang fungsinya hanya menangani tadi property underwriter ya. Jadi property underwriter dia hanya menangani property underwriter. Jadi kemudian untuk yang marine ada lagi underwriter yang marine. Jadi berdasarkan dia punya line of business ataupun class of business ya. Kemudian ada juga underwriter yang berfungsi juga sekaligus sebagai pihak reasuransi, karena mungkin perusahaannya masih kecil sehingga perusahaan si underwriter tersebut ditugaskan untuk mencari backup juga sekaligus ya. Tapi jarang sekali seorang underwriter berfungsi sebagai marketing, sebagai seorang underwriting dan sebagai seorang reinsurance, jarang sekali. Biasanya underwriter itu sebagai pusatnya. Dan dia kombinasi bisa ke marketing, bisa juga ke surveyor, bisa juga ke reinsurance. Tapi tidak banyak perusahaan asuransi yang melakukan hal tersebut ya. Umumnya underwriting kita adalah underwriting belakang meja. Ya, underwriting belakang meja, dan kemudian umumnya lagi dibagi-bagi berdasarkan class of business. Jadi dia hanya nangani property atau dia hanya nangani marine ya. Bagusnya di perusahaan asuransi mestinya apa? Diadakan rotasi setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun fungsinya, sehingga underwriter kita tidak seperti kata dalam tempur yang dia mesti muter dan dia tahu semua bisnis yang ada ya. Oke, itu tipe-tipenya. Kemudian strukturnya. Underwriter tersebut fungsinya biasanya di bawah direktur teknik ya. Dari atas dia ada presiden direktur, kemudian di bawah presiden direktur ada direktur keuangan, ada direktur pemasaran, ada direktur teknik, ada direktur apalagi keuangan ya, keuangan, teknik, pemasaran, biasanya 3 ya, ataupun ada yang HRD segala macam. Nah, saat ini ada direktur kepatuhan kan. Ada lagi. Nah, kadang-kadang ada juga presidir yang merangkap sebagai direktur pemasaran atau presidir yang merangkap sebagai direktur teknik ya. Tinggal tergantung di mana. Nah, underwriting berada di bawah teknik ya, di bawah teknik. Nah, teknik ini kadang-kadang dibagi beberapa divisi, divisi claim, divisi underwriting, divisi reasuransi ya. Jadi ada biasanya disingkat URC, underwriting, reinsurance sama claims ya. Itu teknik, di bawah teknik ya. Nah, sehingga si seorang underwriter dia di bawah direktur teknik dan kadang-kadang ada yang namanya GM teknik. Kalau dia punya perusahaan strukturnya luas atau pegawai banyak atau bisnis besar ya. Tapi kalau katanya misalnya ada perusahaan yang strukturnya slim, jadi di atas direktur teknik di bawah direktur teknik ada manajer underwriting, ada manajer claim, ada manajer asuransi ya. Di bawah manajer underwriting ada namanya staff ataupun supervisor dulu. Habis supervisor baru ada staff. Nah, ini strukturnya demikian, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau katakan ada manajer underwriting, berarti otomatis apa? Mungkin ada supervisor untuk marine, ada supervisor untuk property, ada untuk supervisor untuk engineering. Jadi masing-masing menguasai bidangnya. Nah, berarti manajernya harus menguasai semua COB. Nah, mesti menguasai semua COB. Kalau di beberapa tempat joint venture, manajer tersebut manajernya underwriting untuk
COB, misalnya property underwriting manager, marine underwriting manager. Jadi dia punya COB-nya, ada manajernya. Tapi di beberapa tempat mungkin di Aspan tidak ada manajernya. Jadi manajer underwriting menangani semuanya. Mungkin ya begitu ya, Dit ya? Iya, Pak. Oke, itu fungsinya. Kemudian terakhir ya, marketing versus underwriter. Ya, ini yang seringkali apa ya, menjadi keluh kesah ya, menjadi keluh kesah di antara staff marketing ya berhadapan dengan staff underwriter ya. Kalau staff marketing Selalu bergesekan ya, Pak. ya, staff marketing pokoknya Selalu semua bergesekan, Pak. bisnis yang gua bawa mesti lu terima ya. Gua udah Iya. setengah mati kepanasan kehujanan, gua sudah berbusa-busa membujuk nasabah ini, tiba-tiba dengan gampangnya lo membuang gua punya proposal ya. Gantian sini, lu yang jualan, gua yang mengunderwrite. Ya, mestinya Iya, Pak, karena kita itu dibalikin. ya mestinya juga dirotasi ya. Biar marketing juga Iya. paham underwriting, begitupun juga underwriter tak paham mengenai fungsi marketing. Sehingga mereka masing-masing saling menghargai ya. Nah, jadi gini. Jadi apalagi marketing dan underwriting di terpisah, dia punya divisi ataupun dia punya direksinya kan, ada direktur pemasaran, ada direktur teknik kan gitu loh. Ini Iya, Pak. sehingga apa? Masing-masing direktur punya suatu policy atau kebijakan masing-masing. Seringkali direktur pemasaran punya hak untuk mengauthorize menerima bisnis. Biasanya seorang direktur ya punya hak atau punya otorisasi untuk menerima bisnis sampai dengan limit tertentu sesuai dengan kesepakatan masing-masing BOD. Ya, jadi akhirnya staf pemasaran dia lari ke direktur pemasarannya aja. Pak, ini bagaimana nih 2,5 mata saya dapatkan bisnis dari broker ini. Kita udah 6 bulan saya bolak-balik. Ini slip pertama yang saya terima. Jadi mohon bantuan Bapak, kan begitu ceritanya. Jadi kembali lagi ya, mesti dipahami bahwa marketing dan underwriting itu fungsinya sama. Artinya apa? Sama-sama mencari bisnis yang baik untuk pertumbuhan perusahaan ya, untuk keuntungan perusahaan supaya perusahaan bisa bayar gaji lo semua, kan begitu. Nah, jadi jangan sampai katakanlah underwriting ini mentang-mentang dia punya kuasa untuk menolak ataupun menerima ya, dia tidak menghargai orang marketing. Sebaliknya juga orang marketing juga semua bisnis dibawa, bahkan bisnis-bisnis sampah dan segala macam dibawa semua. Nggak boleh juga begitu. Jadi apa yang harus diharuskan? Jadi orang marketing pun juga harus dibekali pengetahuan underwriting. Bagaimana memilah bisnis yang baik ya, apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa pulang ke kantor sehingga tidak kejadian 2 kali ya. Kemudian sampaikan kepada broker, sampaikan kepada nasabah bahwa kami punya perusahaan menerima bisnis ini yang untuk yang katakanlah marine hull tidak, yang aviation tidak, untuk heavy equipment tidak. Karena kenapa? Kami memang tidak punya portfolio itu. Ya, tapi untuk resiko-resiko properti umumnya katakanlah pabrik ya, itu kami bisa terima. Tapi kalau pabriknya sepatu ataupun pabrik apa, kami tidak bisa terima. Jadi sampaikan ya, kami punya kapasitas sebesar sekian. Ya, jadi akhirnya apa? Ini marketing sama underwriting mesti apa? Mesti punya tugas bersama-sama untuk mengumpulkan tadi portfolio. Kalau misalnya boleh, ya underwriter ini mesti punya tugas juga mendapatkan bisnis ya yang baik dan menguntungkan ya dalam jumlah tertentu dalam setiap tahun agar apa? Perusahaan memiliki portfolio yang cukup untuk dapat negosiasi dengan reasuransi, untuk dapat coba mengumpulkan premi-premi yang cukup besar untuk dapat membayar satu portfolio bila mana terjadi klaim gitu loh. Nah, jadi saya pernah di 2 tempat, saya pernah di marketing, saya pernah di underwriting, saya juga pernah di klaim ya. Sehingga reasuransi saya pernah cuman nggak terlalu lama. Sehingga saya tahu betapa susahnya marketing. Saya tahu tugasnya underwriting bagaimana betul-betul harus memilah. Kalau misalnya katakanlah kita terima bisnis kemudian ada klaim kita disalahin, tapi kalau klaimnya bagus segala macam kita dipuja-puja kan gitu loh. Kalau enggak kita dimaki-maki. Jadi gitu bolak-balik kan. Padahal sebetulnya itu kan pekerjaan biasa. Kalau memang ternyata pas lagi apes ya kita mesti banyak berdoa, banyak sedekah dan segala macam kan. Itu poinnya begitu. Nah, tapi kemudian komunikasi antara underwriting dan marketing harus dibangun ya, khususnya dari direktur teknik dan direktur pemasaran. Karena mereka punya tugas apa? Untuk sama-sama mensukseskan tujuan perusahaan kan. Tujuan perusahaan apa? Mendapatkan bisnis yang baik ya. Mungkin juga kadang-kadang ada yang tidak baik, tetapi secara umum menghasilkan keuntungan ataupun underwriting result yang positif. Nah, jadi itu yang katakanlah yang katakanlah kita mesti bisa
memiliki persamaan persepsi ya. Nah, sama juga nanti kalau misalnya underwriting versus claim ya. Jadi orang klaimnya pun juga sama, juga mesti punya komunikasi dengan pihak underwriting ya. Jangan sampai mentang-mentang, wah ini kan tugas gua, udah gua mengejar segala macam. Tapi mestinya dia mesti bolak-balik ke bagian underwriting. Ini maksud lo apa? Bukan ini begini. Jadi ada komunikasi sehingga ada peningkatan kualitas polis ataupun kondisi polis untuk dapat untuk memperbaiki hubungan dia dengan marketing. Kadang-kadang underwriting pun juga kadang-kadang memberikan kondisi polis yang tidak sesuai dengan okupasi, atau ada pelekatan-pelekatan klausula yang tidak sesuai juga dengan dia punya penempatan ya. Jadi seorang underwriting pun juga betul-betul mesti paham, bukan tadi betul, dia mesti paham polis asuransi klausula-klausula yang sesuai. Jangan cuma tahu isinya tapi dia lekat-lekatkan aja tanpa kesesuaian dengan okupasi dan fungsinya. Jadi begitu kita punya hari ini. Kalian punya tugas dikumpulkan sebelum UAS ya. UAS kalau tidak salah di bulan Februari ya. Iya, Pak. Benar. Debbie, Leha, Dimas, Adit. Kalian ada Iya, Pak. pertanyaan atau tidak? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak, dari saya. Belum. Kapan adanya? Leha? Nanti pas UAS, Pak. Pas UAS. Itu mah nggak usah nanya. Udah saya tanya duluan kan. Dimas, kamu jangan banyak bicara, Dimas. Dimas. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Belum ada juga, Pak. Nggak ada juga. Semua kayaknya seakan-akan saya punya mahasiswa pintar-pintar semua ya. Mudah-mudahan ya. Ya, semoga saja. Amin, Pak. Mudah-mudahan ya. Ya kalau gitu kalian jaga kesehatan ya. Kemudian tugas-tugas kumpulkan semua ya. Pak. Baik, Habis itu, Pak. Iya, Pak. untuk besok selain Dimas kita ketemu pengantar manajemen keuangan ya. Iya, Pak. Pagi ya, Pak. Jam 8 ya. Iya, Oke, Pak. sampai besok ya. Terima kasih. Salam sehat semua Terima ya. kasih, Pak. Keluarga. Sehat selalu. Bye. Bye. Bye.